Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita masuk pada step ke-12. Di sini saya akan menyampaikan pada saudara tentang reformasi yang ketujuh dalam kuliah saya, yaitu reformasi membangun kota sebagai sebuah DAS, City as a Catchment Area. Ini adalah konsep baru, saudara sekalian. Konsep di mana saudara diajak untuk menjadikan kota bukan lagi hanya sebagai sebuah hamparan yang penuh dengan perkerasan, hamparan yang penuh dengan perumahan, hotel, perkantoran, pertokoan. Tapi bagaimana ke depan kota itu juga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap fungsinya yang sebelumnya, yaitu fungsi sebagai DAS. Jadi kota harus kita desain sedemikian sehingga bahwa kota tersebut mampu berfungsi selain sebagai tempat hunian aktivitas bisnis, dia juga mampu menjadi sebuah region atau kawasan yang seperti halnya DAS, City as a Catchment Area. Konsep ini, saudara sekalian, sudah berkembang, mulai diterapkan, sehingga banyak kota-kota kecil, dimulai kota kecil yang sejuk, yang banyak pepohonannya, yang banyak danaunya, yang oksigennya cukup, yang kendaraan transportasinya ramah lingkungan dan sebagainya. Mari kita lihat apa yang perlu dipikirkan tentang catchment area sebagai kota sebagai catchment area tersebut. Konsep dasarnya, saudara sekalian, adalah sudah lihat di sini, kota sebagai daerah aliran sungai, mewujudkan parameter DAS muncul di dalam kota itu. Ya. Kota harus berperilaku sebagaimana DAS, sebagaimana daerah aliran sungai. Kalau daerah aliran sungai itu dia mampu meresapkan air, maka kota demikian juga harus mampu meresapkan air. Kalau DAS itu adalah satu ekosistem mikro dan makro atau meso, maka kota pun harus mampu menjadi habitat bagi ekosistem atau menjadi ekosistem itu sendiri, yang padanya ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia, keterkaitan antara mereka. Ya. Kalau DAS itu bisa menahan air, seperti yang saya katakan tadi, maka kota pun juga harus mampu menahan air. Kota tidak bisa didesain sedemikian rupa membuang air keluar kota tersebut. Kalau itu yang dilakukan, maka sebetulnya penduduk kota atau masyarakat kota sudah merugikan daerah luar kota. Demikian juga, saudara sekalian, kalau kota yang kita bangun ini membuang limbahnya keluar kota dan diharapkan orang di luar kota itu menerima limbah itu, maka ini sebuah konsep yang tidak adil, tidak fair. Demikian juga kota menghasilkan polusi yang luar biasa, CO2, CO, gas-gas yang lain dari kendaraan bermotor maupun industri yang ada di dalam kota. Sedangkan di luar kota diharapkan bisa meredam emisi tersebut atau mengurangi emisi tersebut. It is not fair. Maka konsep ini sebetulnya adalah konsep yang berkeadilan, saudara sekalian. Artinya antara masyarakat kota dan masyarakat luar kota, antara rural, suburb, suburban maupun urban, itu ada satu keadilan. Bukan yang terjadi seperti sekarang ini. Masyarakat kota mempunyai privilege, masyarakat kota bebas melakukan apapun. Masyarakat kota bebas membuang sampahnya, kemudian diambil oleh tukang sampah, dibawa keluar kota. Masyarakat kota bebas mengeluarkan limbahnya, limbah cairnya, kemudian dialirkanlah ke hilir, keluar kota. Masyarakat kota bebas mengendarai kendaraan dengan polusi yang luar biasa, polusinya disebar di kota tersebut maupun sampai keluar kota. Ini adalah konsep yang lalu yang kita lakukan sampai sekarang ini. Bagaimana ke depan? Ke depan kita harus merancang kota sebagai DAS, City as a Catchment Area.
Sehingga reformasi ini harus masuk pada setiap relung pemikir-pemikir regional planning atau spatial planning untuk merubah orientasinya dari menjadikan kota itu sebagai tempat hunian saja, menjadi tempat hunian dan sekaligus menjadi daerah tangkapan air atau daerah aliran sungai atau satu kawasan yang terdiri dari flora, fauna, dan manusia secara cukup, serta morfologi dasnya yang memadai. Bagaimana kita akan lakukan ke sana, saudara sekalian? Saudara sekalian, tadi akan saya ulangi fungsi kota sebagai das. Yang pertama, kota harus dipandang sebagai suatu catchment area. Saya harapkan para pemikir-pemikir muda untuk berpikir keras bagaimana catchment area kok kota itu. Kota bertanggung jawab untuk apa? Untuk menangkap air hujan misalnya. Karena catchment area itu juga menangkap air hujan, saudara sekalian. Ya. Apakah mungkin? Mungkin sekali. Karena di dalam kota itu, saudara sekalian, banyak potensi manusia dengan pemikiran-pemikirannya, potensi aktivitas yang menghasilkan dana, potensi ruang bawah tanah yang cukup, ya, maka ada kemungkinan besar kota itu bisa menangkap air hujan sebagaimana das itu. Bagaimana kemudian yang kedua, kota harus bertanggung jawab untuk memproduksi oksigen. Kalau kita lihat das, daerah aliran sungai itu dia memproduksi oksigen karena tanaman-tanaman di das itu mengeluarkan O2 dan menyerap CO2. Bagaimana kota yang penuh beton seperti ini kita rubah sehingga meskipun dia sebagai tempat hunian, tempat bisnis, tempat di mana orang melakukan transaksi apapun di situ, toh demikian masih menghasilkan O2 yang cukup. It is possible or impossible? I think it is possible. Semakin kita banyak berpikir untuk melakukan itu, semakin mungkin. Misalnya gampangnya adalah penghijauan kota atau melakukan environmental building, meletakkan sebanyak mungkin tanaman-tanaman pada bangunan dan lain sebagainya, dan kita akan memproduksi O2. Tentu saja saya tidak akan mengusulkan pada saudara untuk membuat reaktor O2 yang disebarkan di kota. Kalau toh itu diperlukan, mungkin juga bisa dilakukan. Kita membuat reaktor O2, memecah H2O dan menjadi H dan O2. Ya. Kemudian, saudara sekalian, kota juga bertanggung jawab terhadap kelestarian flora dan fauna. Itu adalah tanggung jawab kota. Pada saat kota belum berkembang, toh daerah itu merupakan hutan, di mana populasi flora dan faunanya mencukupi sebagai suatu ekosistem. Ketika orang datang kemudian merubah kota menjadi tempat hunian mereka, mereka meniadakan fauna, meniadakan flora. Bagaimana tanggung jawab masyarakat kota untuk mengambil kembali, merestorasi kembali kotanya sedemikian rupa sehingga populasi flora mencukupi, populasi fauna mencukupi. Jadi, kota ke depan didesain supaya bisa menjadi tempat tinggal manusia dan juga hewan dan tumbuhan secara berdampingan bersama dengan diatur sedemikian rupa sehingga. Ya. Kemudian kota harus bertanggung jawab, saudara, terhadap kebersihan lingkungannya. Artinya, kota tidak bisa serta-merta membuang limbahnya kemudian membiarkan mengalir keluar kota atau membiarkan limbah domestic waste-nya untuk diangkut truk kemudian dibuang ke pinggiran kota. Sementara penduduk kota menikmati kebersihan, penduduk luar kota menikmati limbah. It is not fair. Sehingga kota ke depan harus didesain sedemikian rupa bahwa limbah padat maupun limbah cair, solid waste maupun wastewater harus diolah di kota tersebut untuk berbagai kepentingan. Tidak boleh, tidak diperkenankan sedikit pun masyarakat kota membuang limbahnya keluar kota. Termasuk juga bukan wastewater dan solid waste,
gas waste, asap, emisi kendaraan bermotor, industri harus diolah sedemikian rupa sehingga tidak merembet menyebar kemana-mana. Itu sulit, saudara sekalian, sekarang. Tapi dengan berjalannya waktu kita berpikir menerapkan itu, maka kita akan mendapatkan bentuk-bentuk teknologi, bentuk-bentuk kebijakan, bentuk-bentuk program yang mengarah ke sana. Misalnya yang terkait dengan limbah. Bagaimana di setiap sudut kota ada pengelolaan limbah, sehingga air yang keluar kota bersih. Sampah, bagaimana di tempat-tempat tertentu ada pabrik insinerator atau apapun yang merubah sampah menjadi energi, sehingga kota tersebut bisa mendapatkan potensi sampah berubah jadi energi. Bagaimana untuk gas misalnya? Masyarakat bisa melakukan itu misalnya dengan saringan, atau dengan memasang penyaring, atau dengan mengurangi emisi, atau dengan merubah mobil menjadi mobil listrik, meningkatkan pembakaran sumur dan sebagainya. Saudara sekalian, it is possible. Yang menyebabkan kita agak skeptis sekarang ini adalah, saudara sekalian, karena kita belum mencoba. Mari ke depan kita mencoba. Yang terakhir adalah kota sebagai ekosistem, seperti halnya ekosistem sebelum kota itu ada. Itu yang merupakan hal yang sangat penting. Dan keberanian para perencana untuk menarik ekosistem itu masuk ke dalam kota, menjadi sebuah elemen di dalam kota, akan luar biasa. Apa itu contohnya? Kita buat danau kecil-kecil di kota, di berbagai tempat. This is ekosistem. Air, daratan, amphibiusion, dan sebagainya. Dan lain-lain kita bisa menciptakan itu. Saudara sekalian, kita lihat gambar-gambar di sini. Ini adalah gambar-gambar yang saya ambil dari sumber internet. Saudara akan bisa melihat di sini itu sudah menuju ke city as a catchment. Di gambar di sini juga demikian, saudara sekalian. Gambar yang di belakang ini, saudara sekalian, ini juga ya, di atas ini ada roof garden. Itu semua adalah upaya untuk menjadikan kota itu menjadi sebuah ekosistem atau menjadi sebuah das. Saudara sekalian, sudah akan juga melihat lebih dekat lagi bagaimana kota didesain seperti ini. Artinya kita akan menjadi hutan kota. Ya, kita akan mempunyai itu. Di setiap sudut kita berusaha untuk menghijaukan sehingga catchment area itu terpampang di dalam das. Kota itu mewakili catchment area, sehingga tidak ada ketidakadilan di sana. Lebih dekat lagi di belakang saya ini, saudara sekalian, sudah melihat sangat jelas, saudara sekalian, river catchment area sangat jelas, ya. Saudara akan bisa melihat rivernya, hutan-hutannya. Ini kalau diteruskan, saudara, akan menjadi apa yang kita pikirkan catchment area. Oleh karena itu, saudara, parameter kota sebagai das, saya jelaskan di sini. Kota harus menyerap air hujan, jelas. Kota harus dapat menjaga kelembapan udara. Kota harus menyediakan air permukaan. Kota harus mampu mengelola limbah, sampah. Dan kota harus mampu menjamin kejernihan air yang keluar dari kota tersebut. Parameter meteorologi, kota harus menghasilkan O2, tadi saya katakan. Kota harus mempertahankan komposisi kimia udara. Kota harus mampu menjaga temperatur udara kota tersebut, sehingga tidak menambah biaya untuk menurunkan temperatur. Kota harus mampu menjaga kelembapan udara. Kota harus mampu mempertahankan keseimbangan penyinaran matahari. Kota harus mampu sebagai faktor stabilitas iklim mikro maupun meso. Parameter ekosistem, kota harus mampu mempertahankan kelangsungan ekosistem yang ada. Kota harus mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas psikologi flora dan fauna. Kota harus mampu mempertahankan kehidupan liar yang ada. Ini sulit sekali, tapi bagaimana kita bisa mempertahankan kehidupan liar yang dulu ada di daerah tersebut? Kota harus mampu menjadi cagar alam buatan. Ya. Perencanaan pengembangan kota harus mengacu pada fungsi dan eksistensi suatu das. Tadi ada parameter tadi. Harus mampu memasukkan ekosistem ke dalam kehidupan kota. Harus mampu mengintegrasikan sifat das yang terkait dengan parameter air, meteorologi, ekosistem ke dalam perencanaan tersebut. Saudara sekalian, itulah yang disebut dengan reformasi pemikiran kita dari kota yang kita desain secara konvensional sebagai tempat yang
untuk hunian saja dan membiarkan semua parameter das itu keluar dari kota tersebut, menjadi kota yang sangat ramah lingkungan karena kota tersebut bisa menggambarkan dirinya sebagai suatu catchment area. Saya kira itu sudah sekalian pada bab ke-12 ini. Akan selanjutkan nanti, tolong pikirkan sejenak apa yang saya sampaikan, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada pikiran-pikiran, saudara bisa menuliskan di blog atau di Facebook atau di YouTube saya sebagai komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.